Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat, keberkahan karunia-Nya. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kelas Sirah Nabawiyah yang kedua, yaitu membahas tentang peristiwa besar ya, kelahiran dan pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana terjadi peristiwa besar menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Ini peristiwa besar yang dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu ada pasukan bergajah yang akan menyerang Ka'bah, di mana di dalam pasukan itu ada kurang lebih 13 ekor gajah yang hendak menyerang Mekah. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Mukhlatai di Al-Insyirah halaman 58. Kita akan membahas siapakah Abrahah ini. Abrahah ini adalah seorang jenderal ya. Dia ini adalah berasal dari Habasyah, Afrika, yaitu adalah seorang penguasa Yaman. Sebetulnya dia adalah proksi atau sekutu dari Romawi yang beragama Nasrani. Tapi sebetulnya Allah membuka tabir tipunya di surat Al-Fil ini, bahwa sebetulnya Abrahah ini adalah memiliki tipu muslihat di balik penyerangan itu, bukan penyerangan tentang memperjuangkan agama atau kesucian, tetapi ada motif politik, yaitu dia ingin mengukuhkan kekuasaannya di Yaman, untuk menguasai Yaman, dan bahasanya itu untuk cari muka ke Romawi gitu ya. Jadi sebetulnya dia adalah seorang bawahan, yang dimana dia adalah awalnya bawahan jenderal namanya Aryad, di mana jenderal Aryad ini ditunjuk oleh Raja Habasyah atau diangkat oleh Raja Habasyah untuk menguasai Yaman. Tapi kemudian Abrahah ini membunuh atasannya itu dan mengangkat dirinya menjadi orang nomor satu di Yaman gitu ya. Jadi ada di balik itu Abrahah sudah membunuh atasannya, kemudian dia membuat gereja katedral di Yaman untuk menarik perhatian dari Romawi, dan untuk mendapatkan dukungan dari Romawi, kalau bahasanya sekarang itu proyek mercusuar gitu ya, yang seolah-olah itu adalah proyek suci untuk menjadikan Yaman pusat peribadatan orang Nasrani gitu ya, tetapi masih terhalang oleh adanya Ka'bah, sehingga Ka'bah ini kan menjadi tempat atau pusatnya orang beribadah. Jadi dia mau membuat tandingannya, kemudian karena katedralnya sudah jadi gitu ya, kemudian supaya katedral ini menjadi tempat yang terpusat gitu ya, dia memang harus mengalahkan yang sudah tenar duluan, yaitu Ka'bah gitu ya. Sosok Abrahah ini sebagaimana digambarkan dalam Sirah Ibnu Hisam, yaitu adalah seorang politikus ambisius gitu ya, pragmatis. Dia itu cenderung culas ya.
Kemudian dia bukan seorang yang soleh sebetulnya. Dia bukan berjuang dalam keyakinannya, tetapi dia berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri. Serangan Abraha ke Mekah ini didasari oleh Abraha untuk mengukuhkan kedudukannya di Yaman, yaitu tepatnya untuk dukungan dari Raja Najasyi ya, Raja dari Habasyah, menjadi yang dimana Raja Habasyah itu Najasyi ini adalah kepanjangan tangan dari Romawi, dimana Romawi pada saat itu adalah adidaya dunia gitu ya, sebuah kekuatan atau yang memegang peradaban saat itu gitu. Sebelum menyerang Ka'bah, Abraha itu lebih dahulu membangun tadi ya katedral tadi, kemudian untuk mendukung Kaisar Romawi, dia bahasanya tuh cari muka ya. Karena itu upaya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu dalam Al-Quran disebutkan alam yaj'al kaid itu tipu muslihat kaidahum fi fadlil ya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia gitu. Jadi sebetulnya karena tenarnya dia seperti orang yang soleh gitu ya di kalangan kaum Nasrani gitu ya, yang dia memperjuangkan agamanya. Ini sepertinya mirip dengan hari ini bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan gitu ya. Tapi ternyata dia membunuh dengan kejam gitu ya. Sebenarnya motifnya bukan itu. Mereka sebenarnya tidak percaya pada Tuhan gitu ya. Dan itu dibongkar oleh Allah dalam Quran surat Al-Fil. Dia rencananya rencana terselubung gitu ya, yang lebih jauh dari sekedar menghancurkan Ka'bah, yaitu memenuhi ambisinya dengan politik global yang syarat akan kezaliman. Maka meski rencana Abraha menyerang Ka'bah itu diumumkan secara terbuka, tetapi menariknya Allah menyebutkan gerakan tersebut adalah gerakan tipu muslihat. Ada motif strategis penting yang tersembunyi. Kemudian Allah menghancurkan mereka dengan mengirimkan ababil ya. Itu ada keterangan yang dituturkan oleh ahli sejarah, ahli sirah, yaitu Ustadz Asep Asobari, itu ada di dalam YouTube tuh ya, tentang apa itu ababil. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah ditandai dengan penyerangan yang dilakukan Abraha itu di tahun itulah Rasulullah lahir gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah adanya kota Mekah itu ya. Dimulai dari bagaimana Nabi Ibrahim mengantarkan seorang wanita mulia, Hajar, dan anaknya Ismail alaihi salam yang baru dilahirkan. Ada kisah di balik itu, tapi kita tidak membahas tentang asbabun nuzulnya, cuman sedikit kita menjadikan kita pelajaran dan mengubah cara pandang kita terhadap bagaimana wanita soleh dan wanita solehah menurunkan gitu ya, atau menganulir perasaan kecewa, emosinya, tetapi dibingkai dengan keimanan kepada Allah. Yaitu sebetulnya kisahnya Bunda Hajar ini adalah seorang yang memiliki kedudukan di negerinya itu dari Kipti, dari suku Kipti, sebetulnya bukan dari, kan ada yang mengisahkan bahwa Bunda Hajar itu adalah seorang budak yang hitam gitu, tapi tidak, sebetulnya Bunda Hajar adalah seorang wanita dari suku yang bukan dari keluarga bangsawan gitu ya, dan yang dihadiahkan untuk Bunda Sarah gitu ya. Karena sebetulnya dulu kita tahu kisahnya, Bunda Sarah itu diambil oleh raja yang zolim ya di Mesir gitu ya. Kemudian tetapi karena doanya dikabulkan oleh Allah, sehingga raja tersebut tidak bisa menyentuh Bunda Sarah. Jadi seolah-olah seperti Bunda Sarah itu adalah seorang tukang sihir gitu ya. Itu ada kisahnya tersendiri. Jadi intinya Bunda Hajar ini diberikan ke Bunda Sarah sebagai hadiah oleh Raja Mesir gitu ya. Tetapi sebetulnya
ketika seorang raja mengambil rakyatnya kemudian untuk diberikan hadiah, itu berarti kedudukan seseorang itu menjadi turun sebagai budak gitu. Nah, itu juga sama seperti Rasulullah yang dihadiahkan Maryah Al-Qibtiyah, dan karena mereka adalah dari keluarga bangsawan, kemudian setelah diberikan hadiah itu dikasih kepada seseorang gitu, maka yang dihadiah itu menjadi turun kedudukan menjadi seorang budak gitu. Dan itulah Bunda Hajar. Bunda Hajar dibawa dari Mesir ke Palestina, kemudian masuk ke dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah yang mulia. Kemudian karena tidak punya anak gitu kan, dinikahkan gitu ya. Yang menyuruh juga Bunda Sarah gitu, tetapi sebagai seorang wanita terbit cemburu gitu. Karena kecemburuan itulah yang menyebabkan atau melatar belakangi Bunda Hajar harus berpindah gitu atas perintah Allah dari Palestina ke Mekah. Nah, kita bisa bayangkan perjuangannya Bunda Hajar ini membawa bayi yang baru dilahirkan, kemudian baru melahirkan itu kan rasanya sakit ya, bengkak-bengkak gitu ya. Jalannya jalan yang jauh, sampai di lembah Mekah ditinggalkan sendirian gitu bersama anak yang masih bayi itu, hanya diberi satu kantong air, satu kantong makanan gitu. Kemudian kalau secara berpikir secara logika, terus nanti gimana gitu kan, tega sekali suami ya gitu ya. Tetapi karena Bunda Hajar ini memiliki keimanan, ketika itu Bunda Hajar dengan luar biasa bersabar, kemudian menerima segala ketetapan dari Allah. Ketika suaminya pergi, kemudian Bunda Hajar berkata, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini gitu ya, sampai bertanya sampai 3 kali kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim hanya diam. Kalau kita posisinya sekarang itu gimana ya, menyakitkan gitu ya. Tetapi Bunda Hajar tahu bahwa suaminya adalah orang yang soleh, seorang nabi yang mungkin ini ada hubungannya dengan perintah Allah gitu ya. Kemudian Bunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah gitu ya. Maka Nabi Ibrahim pun mengangguk bahwa memang betul ini perintah Allah. Kemudian Bunda Hajar berkata, jika memang ini perintah Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami gitu ya. Kita kalau membayangkan Jazirah Arab tuh ya, isinya itu seluas batu semua gitu ya, nggak ada pohon-pohon, kemudian panas terik gitu ya, tidak ada air, ditinggalkan dengan bayi yang baru dilahirkan. Itu ujian yang luar biasa, tetapi Bunda Hajar lulus dari ujian itu, yang kelulusannya itu berkahnya hingga hari ini kita bisa rasakan, yaitu air zam-zam yang terus mengalir, kota Mekah yang begitu luar biasa hingga hari ini orang sangat cinta dengan kota itu gitu ya. Pada awalnya dikisahkan ketika Bunda Hajar tahu bahwa ada air di balik kakinya Nabi Ismail itu, kemudian Bunda Hajar mengumpulkannya, kemudian dari situlah ada kafilah dagang dari Yaman ya, suku Jurhum, melihat dan mampir gitu, kemudian memutuskan untuk menetap. Sedangkan suku Jurhum dari Yaman ini terkenal orang yang hangat gitu ya, menjadi tetangga yang baik untuk Bunda Hajar dan Ismail. Itulah awalnya di mana Mekah menjadi pusat keramaian setelah pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Kemudian berarti dengan begitu Nabi Ibrahim datang untuk menjenguk anaknya, kemudian meninggikan Ka'bah gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan perintah ibadah haji ke Baitullah itu ya. Jadi posisi strategis Mekah merupakan pusat keramaian ya, integrasi antara ibadah dan ekonomi
tempat yang paling strategis di Jazirah Arab. Kemudian terlebih setelah Hashim bin Abdi Manaf berhasil menjalin perjanjian dagang atau ilaf dengan para penguasa yang ada di sekitar Jazirah Arab dan juga ada di penguasa-penguasa jalur di Jazirah Arab dan juga jadi setiap tahun masyarakat Arab berkunjung ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji sekaligus juga berniaga di 3 pasar yang besar yang terletak di sekitarannya, yaitu ada Pasar Ukas, ada Majannah dan Zulmajaz. Yaitu Pasar Ukas tuh pasar musiman yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang besar ya, distributor besar di seluruh pelosok Jazirah Arab. Bahkan dihadiri pula oleh pedagang-pedagang besar perwakilan dari kerajaan-kerajaan tetangga ya, seperti penguasa Hiroh dan Syam. Kemudian bagaimana kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan bacakan nasabnya ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Amr bin Abdul Manaf bin Qusay Zaid ya bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan pada hari Senin. Kemudian tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa pendapat. Ada yang tanggal 2, 8, 10, atau 12 dan 12 Rabiul Awal. Kelahiran Rasulullah pada tahun pasukan bergajah menyerang Mekah ya, pada tahun gajah, yaitu tepatnya 50 hari setelah serangan Abrahah ke Mekah. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir al-Fusul fi Sirat ar-Rasul. Kemudian bagaimana pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah dikelilingi oleh wanita-wanita yang lembut ya, yang terkenal penuh kasih sayang. Rasulullah diasuh oleh orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Allah sehingga membentuk karakter yang lembut gitu ya, yang sangat penyayang, sesuai gitu untuk pertumbuhan dan perkembangan sebagai seorang pemimpin umat. Siapa saja? Rasulullah itu dilahirkan oleh ibunya Aminah binti Wahab, yang kemudian Rasulullah itu disusui oleh pertamanya adalah Suwaibah, yaitu adalah pembantunya Abu Lahab. Sebetulnya Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah yang ketika Rasulullah itu lahir, Abu Lahab ini sampai memerdekakan budak karena saking bergembiranya gitu ya. Kedudukan paman Rasulullah yaitu Abu Lahab tuh sama seperti ayahnya, karena ketika itu ayahnya sudah meninggal ya, Abdullah sudah meninggal sebelum Rasulullah tuh lahir. Kemudian Rasulullah disusui oleh Suwaibah yang pertama. Kemudian seperti kebiasaan bangsa orang Mekah gitu ya, bahwa ketika anak itu lahir maka disusui oleh suku Badiyah, suku atau salah satunya adalah Bani Sa'ad, yang dimana kita mungkin pernah sering atau mendengar bagaimana Halimatus Sa'diyah itu mencari anak susunya, yaitu itu adalah pekerjaan mereka selain beternak gitu ya, mereka juga mencari anak yang bisa disusui, kemudian mereka mendapatkan upah. Nah itu Halimatus Sa'diyah diberikan oleh Allah sebagai ibu susu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan luar biasa mendapatkan begitu banyak keberkahan sehingga ibunda Halimatus Sa'diyah ini meminta setelah 2 tahun perjanjian gitu ya, meminta diperpanjang masa pengasuhannya sampai Rasulullah tuh 5 tahun. Jadi Rasulullah itu ada di Bani Sa'ad
suku Hawazin, itu suku antara Mekah dan Taif, di mana itulah suku nomaden, yaitu rumahnya biasanya berpindah-pindah gitu ya, di mana kalau ada rumput maka mereka menetap di situ sampai rumputnya habis, kemudian berpindah lagi mencari tempat di mana ternak-ternak mereka bisa makan gitu ya. Dan itulah suku itu, suku yang nomaden itu suku yang seperti kalau kita bahasa sekarang itu camping gitu ya, di mana-mana sering camping selama 5 tahun tuh. Rasulullah tuh melihat luasnya pemandangan alam, kemudian tinggal bersama domba-domba gitu ya, bermain bersama anak-anak yang sebaya yang juga dari Mekah, kemudian disusui oleh ibu-ibu susu mereka dari suku dari Bani Sa'ad gitu ya, Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, itu kisah, kita bayangkan bahwa ternyata setelah diteliti itu adalah tempat pertumbuhan yang paling baik untuk seorang anak, yang dimana udaranya masih terjaga, bahasanya masih murni, bahasa dari suku Baduy itu ya, Badia itu murni gitu, tidak ada serapan atau bahasa prokem kalau bahasa sekarang ya. Kalau dia kemurnian bahasa inilah yang ternyata kalau diteliti hari ini, anak usia 1 tahun lebih gitu ya sampai usia 7 tahun, dia mengumpulkan kosakata-kosakata itu yang membentuk karakter dia sampai dia besar. Itulah kepintaran dia dalam public speaking itu bukan dilatih sejak umur 10 sampai 15 tahun atau usia SD, bukan, tetapi dari kecil gitu, dari dia masa pengasuhan bayi sampai dia usia 7 tahun. Kita akan lanjutkan tentang bagaimana Rasulullah diasuh oleh ibu susunya, yaitu Halimah Sya'diyah, yaitu di perkampungan Badiah, di mana Rasulullah saat itu selama 2 tahun penyusuan, kemudian karena mendapatkan banyak keberkahan, Bunda Halimah itu kemudian seperti menawar gitu ya kepada keluarga Rasulullah untuk dirawat kembali di lingkungan rumahnya selama sampai terjadinya pembelahan dada Rasulullah pada saat Rasulullah usia 5 tahun. Ketika itu teman-teman kecil Rasulullah itu melihat ada seorang laki-laki yang membelah dadanya, kemudian membersihkan, kemudian letakkan kembali. Nah, inilah salah satu mukjizat Rasulullah. Karena khawatir gitu, kemudian Rasulullah dikembalikan. Apa hikmah yang kita dapat ambil pelajaran bagaimana Rasulullah dididik sejak kecil, yaitu Rasulullah ada di tempat yang bersahaja, sederhana, oleh wanita-wanita yang lembut dengan bahasa-bahasa yang bahasa yang masih murni. Kemudian juga diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin melalui lingkungan yang membentuk Rasulullah, contohnya seperti pengembala domba, menjadi pengembala domba, kemudian bersama teman-teman sebaya yang sangat sederhana, lingkungan yang sangat luas, di mana suku Badiah itu tidak memiliki rumah tinggal yang tetap. Jadi kebahagiaan yang ditampakkan oleh keluarga kecil pada saat Rasulullah masih kecil itu adalah sangat sederhana gitu ya. Ketika mereka pulang ke rumah, ternak sudah kenyang gitu, jadi tidak ada yang seperti di perkotaan gitu, kehidupan kecil yang syarat dengan materialistis gitu ya. Tetapi Rasulullah sejak kecil sudah dipersiapkan menjadi anak yang sederhana, di mana kalau kita bisa bayangkan tinggal di lembah-lembah ya, yang di mana itu tidak ada pagar, rumahnya pun di tenda, udaranya masih sangat
masih sangat bersih, bahasanya tidak tercampur baur, kemudian juga suku Hawazin ya, yaitu Bani Sa'ad bin Bakr ini memang terkenal memiliki kehalusan bahasa dan eh, keluarga yang wanita-wanitanya sangat penyayang dengan anak-anak kecil gitu ya. Jadi itu juga salah satu hikmahnya di mana Allah juga mengabarkan dalam surat Ad-Duha gitu ya bahwa bukankah aku yang bukankah engkau yatim kemudian aku yang melindungimu. Jadi Rasulullah itu walaupun sejak kecil tidak memiliki orang tua gitu ya, ayahnya sudah meninggal, tetapi Allah menggantikan dengan orang-orang yang juga penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau untuk tema hari ini misalnya fatherless ataupun anak-anak yang terlantar, itu sebetulnya karena mungkin salah satunya kepekaan kita sebagai orang yang tahu bahwa ada seorang anak yang tidak memiliki kasih sayang, sebetulnya bisa kita kita ambil peran gitu ya bahwa anak-anak itu perlu belayan dan kasih sayang seseorang yang bisa membuat dia menjadi pribadi yang baik gitu ya. Nah, ini juga kita lihat seperti Nabi Ismail alaihi salam beserta yang tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana Mekah terbentuk gitu ya dengan seorang single parent ya yang LDR itu ya. Kemudian eh, bisa membentuk pribadi pemimpin yang luar biasa seperti Nabi Ismail alaihi salam, di mana Allah menyiapkan juga Nabi Ismail dengan diberikannya oleh Allah orang-orang yang ada dari suku Jurhum Yaman itu ya menjadi tetangga-tetangga yang baik gitu ya. Dan itu yang bisa kita bayangkan hari ini bahwa sebetulnya fatherless itu adalah ketidakhadiran sosok ayah gitu. Bagaimana cara mengatasinya ya menghadirkan sosok-sosok ayah gitu ya. Dan ini yang mungkin menjadi kurikulum kita juga di sekolah kita gitu ya. Bahwa ketika kita punya mindset mengajar anak itu sesuatu yang tidak keren gitu ya. Padahal itu adalah salah satu investasi terbaik untuk kita yang akan kita panen suatu saat nanti. Di mana Dr. Majid Al-Kilani mengatakan kita itu dalam kumpulan masyarakat memiliki 3 elemen utama yaitu pemikiran, yang pertama, yang kedua individu atau manusia, dan yang ketiga itu materi. Kita akan menjadi hidup jika pemikiran individu manusia dan materi berpusat pada pemikiran, dan itu adalah suatu ketepatan ditambah dengan keikhlasan. Kemudian masyarakat itu akan menjadi sakit ketika materi dan pemikiran itu berpusat pada individu atau manusia gitu ya. Semua lintasan itu berpusat bagaimana menjadi gerak dan pikiran itu berpusat pada individu manusia, dan itu menjadi mati ketika itu berpusat pada materi. Jadi ini adalah jawaban kenapa kita mudah sekali terprovokasi, mudah sekali untuk terpancing, tersulut gitu ya, karena memang poros pemikiran kita ada di manusia dan ada di materi gitu, kebendaan dan kemanusiaan gitu ya. Jadi banyak Fir'aun, maka ketika kita juga lihat ya hari ini ketika siapa tuh anggota dewan kan gitu ya menjadi sangat overpower gitu ya. Nah ini mengingatkan kita tentang bagaimana Korun ya. Korun pun sama Firaun kan begitu ya. Korun dulunya adalah seorang yang sangat susah sekali gitu ya. Bahkan sarung pun sulit untuk ke masjid berangkat. Kemudian dia minta didoakan oleh Nabi Musa, wahai Nabi Musa gitu kan, doakan saya supaya saya bisa hidup lebih baik gitu ya, supaya saya bisa menyembah Allah lebih baik dari ini. Kemudian Nabi Musa mengingatkan, wahai Korun gitu kan, apakah betul kamu ingin didoakan seperti itu gitu, karena banyak orang yang tidak lulus ujian materi gitu ya. Kemudian
Qarun pun terus meminta Nabi Musa untuk mendoakan kekayaan untuknya. Kemudian setelah itu maka Nabi Musa mendoakan keberhasilan dan kesuksesan untuk Qarun, dan Allah anugerahkan melalui itu Qarun pinter tentang bagaimana melunakkan emas, mencari emas. Itu memang keahlian yang diberikan oleh Allah kepada Qarun. Tetapi ketika Qarun berhasil dan kaya raya gitu kan ya, maka Qarun mengatakan kepada orang-orang, "Malah lihatlah, kalau kalian mau bekerja keras seperti saya, maka kalian akan berhasil," gitu ya. Ini kalimat yang hari ini sering kita dengar. Apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, itu adalah kalimat yang dilontarkan Qarun sebetulnya. Jadi tidak ada Allahnya di situ, padahal itu adalah ujian, karena kita di bahasan pertama kita sudah bahas bersama bahwa faham jahiliyah itu adalah faham yang eh, meniadakan Allah di sana sehingga menjadi gelap gulita gitu ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan inilah seperti Qarun ini gitu ya, maka dia akan menjadi orang yang suka flexing gitu ya. Kemudian itulah yang jawaban, dan apa yang terjadi di masyarakatnya sama, itu masyarakat Bani Israel yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bahwa mereka semua menginginkan apa yang ada di Qarun gitu ya, dan kecelakaannya adalah ketika dia menginginkan apa yang diberikan Allah kepada Qarun tapi tidak sampai kepadanya, tapi dia dapat dosanya gitu. Kalau Qarun masih mending ya, dia dapat hartanya, kemudian dia berangan-angan, kemudian dia ada ya. Tapi kalau orang-orang yang pemuja-pemuja Qarun gitu kan, kita kan sudah bisa lihat juga hari ini, wah enak banget ya jadi Raffi Ahmad gitu kan, orangnya kaya ya, nanti saya kalau kayak dia bisa juga kayak gitu gitu kan, sehingga kita berangan-angan bermimpi bahwa kita hidup akan selamanya, dan itu yang sudah diingatkan oleh Nabi Musa ya kepada Qarun. Kemudian Qarun diingatkan, Qarun jangan lupa ketika itu. Nah, Qarun langsung apa ya, lupa gitu ya. Akhirnya dia bilang kan, ini adalah karya yang saya lakukan. Saya mendapatkan ini karena amal yang saya perbuat gitu ya. Jadi hasil usaha straight gitu ya. Kalau bahasanya apa? Usaha kemudian dipanah, hasil itulah direct gitu, langsung antara usaha dengan hasil itu tidak ada keterlibatan Allah di atasnya gitu. Jadi itulah yang membuat kita hari ini pahamnya paham kebendaan, pahamnya sehingga kita mengukur kemuliaan itu berdasarkan materi. Mereka mengira bahwa ketika mereka diberikan harta maka mereka dimuliakan, tetapi ketika mereka diambil hartanya maka mereka dihinakan. Itu adalah paham jahiliyah gitu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidakkah kamu berpikir, apalah yatafakkarun gitu ya, mengapa kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak membaca gitu, bahwa sebetulnya Allah itu menguji kita dengan keberadaan harta dan ketiadaan harta. Dan ini yang harus kita pahami untuk kita juga sebetulnya membaca. Karena kalau kita tidak membaca situasi, membaca yang itu kan berpola gitu. Sejak dari zaman dulu hingga hari ini pun ada. Fir'aun juga seperti itu, sama gitu ya. Fir'aun juga menganggap bahwa ana rabbukumul a'la gitu ya. Aku adalah Rob tertinggi di dunia ini gitu. Kalau kamu nggak ikut apa kata-kata saya, kamu lihat aja nih hasilnya gitu ya. Saya bom kamu di sana, saya bom kamu di sini, seperti Israel memperlakukan Gaza, Palestina gitu ya. Dan itu kita bisa membaca situasi ini karena kenapa? Karena memang kita lemah gitu ya. Kita lemah secara pemikiran, kita lemah secara individu ya. Kita tidak tahu kita ini mau apa di dunia ini, kita nggak tahu konsep hidup kita itu apa, mengalir gitu aja ya. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah sebagai sebagai buih di lautan, sebagai umat yang seperti buih yang mudah sekali terlupakan, yaitu. Tapi Rasulullah itu sudah dibentuk oleh Allah dan sudah diingatkan dalam surat-surat Makkiyah yang kemarin kita bilang. Surat-surat Makkiyah itu mengisahkan tentang kisah-kisah orang terdahulu gitu ya. Kisah Musa alaihi salam, kisah Yusuf alaihi salam. Supaya Rasulullah pun ketika mendapatkan ujian, maka Rasulullah tuh selalu mengambil
hujah dari Al-Quran. Ketika Fatu Mekah itu Rasulullah mengatakan, saya akan mengatakan ini kepada seperti Yusuf mengatakan kepada saudaranya bahwa tidak ada dosa kalian setelah ini. Jadi Rasulullah memilih memaafkan itu karena Rasulullah pada fase Makkiyah sudah dikabarkan oleh Allah tentang orang-orang terdahulu gitu. Dan ini ayat hiburan. Bagaimana Rasulullah memahami itu? Karena memang bahasa Quran adalah bahasa yang murni. Allah persiapkan itu, Rasulullah tinggal di suku Hawazin ya, beliau dibakar yang pandangannya luas ya, tidak materialistis gitu ya. Kemudian juga orang-orangnya sederhana gitu ya. Kadang-kadang kita berangan-angan berpikir bahwa membahagiakan anak itu adalah dengan memberikan mereka pemandangan tentang kecanggihan teknologi gitu ya. Itu yang kita pikir, tapi ternyata Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata anak-anak itu perlunya adalah bertemu dengan alam bebas bersama orang tuanya, diberikan cerita-cerita yang tentang kisah-kisah orang sukses yang beriman, kemudian dibisikkan kalimat-kalimat yang lembut, dibisikkan tentang harapan-harapan dan doa, dicintai, disayangi, dan itu adalah hiburan terbaik untuk anak membentuk karakternya gitu. Sehingga dia menjadi anak yang penuh dengan cinta, penuh dengan keluasan hati gitu ya, dan mudah sekali untuk diarahkan. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga satu rumus gitu ya, bahwa seorang pemimpin itu tidak lahir dari gedung mewah, tapi seorang pemimpin itu lahir dari kandang kambing gitu ya, dengan segala kesederhanaannya. Mungkin jika hari ini kita ada di pedesaan, maka itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri gitu. Ketika sekolahan kita belum jadi-jadi amat gitu ya, itu adalah sesuatu yang kita syukuri gitu. Anak-anak kita masih bisa memandang, melihat, berlari di tempat-tempat yang luas pandangannya gitu ya. Dan itu yang harus kita syukuri. Jangan kita berfokus pada ketiadaan, tapi berfokuslah pada apa yang Allah berikan hari ini gitu ya. Mungkin itu saja, karena Rasulullah juga mengatakan tidak adalah seorang Rasul pun yang tidak menggembala kambing gitu. Karena itu adalah satu rumus yang mungkin ini akan kita usahakan untuk sekolah kita ke depannya. Mungkin nanti kita melatih anak-anak kita juga untuk dengan kambing, dekat-dekat dengan kambing gitu ya. Karena memang kita kalau mau mencontoh generasi yang emas gitu ya, generasi terbaik, yaitu Rasulullah sudah kasih rumus gitu ya. Nah ini juga mungkin sedang kami pelajari gitu ya. Nanti akan kita lanjut bagaimana secara teknisnya bagaimana, dan ini perlu turunan taktisnya di lapangan kita nanti, di sekolah kita nanti. Mungkin itu ya, karena Rasulullah juga mengatakan, dan aku pun adalah seorang penggembala kambing gitu ya. Karena kalau menggembala itu ternyata kita bisa tahu bagaimana kambing itu mengembek karena sedih gitu ya, atau bukan sedih, karena lapar, mengembek karena sakit. Nah, itu kata para penggembala itu berbeda gitu. Itu bisa dibayangkan ketika kita menjadi pemimpin, kita akan tahu mana yang lemah yang harus didahulukan supaya dia tidak mati. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika dia tidak bisa nurut gitu ya, karena domba-domba atau kambing-kambing itu adalah hewan lemah yang juga nggak nurut gitu. Beda dengan kita menggembala kuda gitu ya. Maka itulah yang menjadi alas kalau kita bisa bilang ya, kita mah kan kalau ikhlas aja, ternyata ikhlas juga harus ada ilmunya supaya kita bisa menirunya secara taktisnya, bagaimana mengapa Rasulullah tuh bisa menjadi generasi yang terbentuknya seperti itu. Nah itu tuh ada sunatullahnya, ada sebab, ada akibatnya. Maka inilah maksud kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini, untuk melihat pola-pola itu yang akan kita ambil dalam kehidupan kita, dan itu menjadi praktis-praktis hidup kita dalam mendidik, dalam menjalani hari, dalam bekerja. Dan ya, mungkin itulah ya yang bisa kita pahami. Ini masih baru pertemuan kedua, ada 29 pertemuan gitu ya yang harus kita bahas satu-satu sampai di akhir Rasulullah wafat. Dan ini adalah sirah yang hanya
sedikit menjelaskan tentang kronologi. Kita tidak bisa masuk di tematik satu-satu karena ini perlu ilmu yang dalam lagi. Mungkin kedepannya kita akan masuk ke kelas-kelasnya, yang ke kelas-kelas pengajar yang lebih mumpuni dari yang saya dapatkan ini gitu ya, karena keterbatasan dan saya juga sedang belajar. Mungkin itu kita tetap bersemangat untuk melalui beberapa materi ini, dan dalam perjalanannya misalnya ada perombakan kurikulum, saya silahkan tafadol, tapi ingat kita jangan terdistraksi gitu ya. Jangan kita mengambil kurikulum dari tempat lain yang kita silau, padahal itu kurikulumnya kurikulum yang kalau bahasanya sekarang mah apa ya namanya ya, kurikulum barat yang premis mayornya aja nggak jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya memang harus secara apa namanya harus kita ikuti misalnya ya, karena memang mau nggak mau karena kita ada di Diknas, silahkan, tapi jangan semuanya kita ambil gitu loh, kita modifikasi supaya itu hanya jadi pelengkap, tapi kurikulum utama kita adalah kurikulum Quran melalui Sirah Nabawiyah ini. Mungkin itu saja. Kalau misalnya Mi nanti ada yang harus dihapus, silahkan gitu. Saya juga memberikan kesempatan karena yang di lapangan kan antum-antuna semua gitu, yang ada di anak-anak, bagaimana progres mereka. Nah, inilah yang nanti ketika kita pertemuan live atau pertemuan offline, itu yang kita bahas satu-satu gitu. Supaya kita bisa melihat pola yang bisa kita dapatkan, bagaimana kita mendidik dengan cara ini, sehingga menghasilkan apa. Harusnya anak-anak kita akan terlihat bagaimana dia di masjid, bagaimana dia di sekolah, dan bagaimana dia dengan orang tuanya. Nah, itu kan kita bisa petakan, kan kita bisa lihat, kemudian kita bisa perbaiki dari tahun ke tahun, sehingga insya Allah nanti kita bisa membuat buku dan kurikulum sendiri gitu, yang harus bisa kita pakai sehingga berpola terus-menerus di sekolah kita. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di pertemuan yang ketiga dan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.